abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah bisurotin, dengan satu surat atau dengan sebuah surat, min, dari, mithlihi, semisalnya, wad'u, dan apa itu, ajaklah, ajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Di situ ada kata nazala ya, nazala. Itu biasanya nazala digunakan untuk Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Itu sering menggunakan nazala karena menurunkannya itu berangsur-angsur. Ya, kalau nazala itu lebih diartikan turunnya berangsur-angsur. Ya, tidak sekaligus langsung turun, tetapi berangsur-angsur. Ada yang menunjukkan kata keraguan, yang mana keraguan? Roibin sudah muncul beberapa kali ya, Roibin di sini dan di Al-Baqarah yang pertama itu zalikal kitabu la roiba fihi ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang menunjukkan kata selain itu mana? Selain minduni ya, minduni. Di situ tadi diartikan mindunilah apa? Dari selain Allah. Nah, maka dari selain itu minduni ya. Kalau ditambahkan selain kamu misalnya, selain engkau, anta, kalau di belakang itu tambahkan apa itu? Ka ya, tambahkan ka. Berarti jadinya apa? Mindunika. Kalau selain kalian jadinya apa? Mindunikum ya. Kita sudah di setiap lembaran pasti kita tunjukkan akhiran ka, kum, hu ya, kemudian ha, kemudian hum ya, sudah ada, selalu ada di lembarannya itu ya. Di lembaran yang dibagikan itu mesti ada itu. Kalau selain mereka berarti ada apa itu? Asalnya min dunihum, tetapi ada karena dikasrokan maka min dunihim ya, min dunihim. Kalau tanpa min, duna bacanya, nanti bacanya duna ya, duna. Jadi kalau tanpa min berarti dunahum, kalau pakai min seperti ini min dunihim. Nah, min dunihim. Selain dia perempuan, jadinya apa? Min duniha. Nah, selain dia ya, seperti itu. Nah, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami wahyukan, nah ini menunjukkan nazalna, kembali kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, ya kepada kami, kepada hamba kami yaitu Muhammad. Buatlah atau datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah saksi-saksi kalian selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Baik, kita masuk ke review yang terakhir, 3334 ya, ini yang kemarin. Tadi mengeluarkan, bahasa Arabnya apa tadi mengeluarkan? Mengeluarkan, akhraja. Kalau menurunkan ada dua tadi, anzala dan nazzalna ya. Anzala dan nazzala ya, sama. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ini tidak ada pelakunya. Dia berkata, ini yang berkata siapa? Allah. Maka terjemahannya apa itu? Berfirman ya. Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, tunjukkanlah kepada mereka. Artikan anbihum itu bisa apa itu? Naba itu, arti naba apa naba itu? Kabar ya. Berarti anbi, kabarkan, beritakan, sampaikan, sebutkan, sama itu artinya ya. Nah, jadi artinya luas di sini. Intinya sebutkan, intinya seperti itu. Maka kita sepakati apa saja untuk di sini lebih mudah mengingat kata anbi, maka kita samakan dengan kata an-naba saja ya. Kabar berarti kabarkan ya, untuk memudahkan mengingat terlebih dahulu. Iya. Jadi kata anbihum di sini, anbi
hurufnya sama dengan An-Naba, surat An-Naba, berita atau kabar, maka kita artikan anbihum ini kabarkan kepada mereka, untuk memudahkan menghafalkan kita ya sebentar ini. Qala ya Adamu ambihum, apa tadi ambihum? Kabarkan kepada mereka bi asmaihim, dengan nama-nama mereka, ya. Falamma amba'ahum, maka ketika dia mengabarkan kepada mereka bi asmaihim, dengan nama-nama mereka, qala, siapa yang berkata ini? Allah ya. Dua qala di sini adalah Allah, maka ini Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian, atau tidakkah aku katakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui, a'lamu ya, aku mengetahui ghaibas samawati, rahasia langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa a'lamu, dan aku mengetahui ma, apa yang tubduna, kalian kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Kata ghaib, ghaib itu gaib artinya rahasia. Sesuatu dikatakan gaib sudah kita sebutkan karena belum tersingkapkan, ya. Sesuatu dikatakan gaib karena belum tersingkapkan. Tersingkapnya adalah kalau sudah tersingkap maka dia bukan gaib lagi, ya. Kalau sudah tersingkap maka dia bukan gaib lagi. Maka kita sebutkan di sini sebagai arti mudahnya adalah rahasia, ya. Rahasia itu tersembunyi, ya. Rahasia itu tersembunyi. Nah, jadi ini a'lam, sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati wal ard, rahasia yang ada di langit dan di bumi, ya, atau rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, ya, yang kalian tampakkan, yaitu melalui perkataan mereka, ya. Ataj'aluna fiha mayufsidu fiha wa yasfiku adima, itu yang diungkapkan oleh malaikat, kan, itu Allah tahu dengan yang mereka ucapkan. Itu maksudnya matubdun, itu kembali ke ayat sebelumnya ketika malaikat mengatakan ataj'alu mayufsidu fiha wa yasfiku adima. Nah, seperti itu. Itu tubduna merujuk kepada ayat yang sana. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ini kembali ke siapa ini maksudnya kemarin ini? Ke malaikat atau ke iblis ini? Kepada iblis, ya. Kita jelasan kemarin, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan wahai iblis. Seperti itu, ya. Kemarin kita jelaskan seperti itu. Karena yang memiliki hal yang buruk di dalam hatinya itu bukan malaikat, tetapi iblis, yaitu kedengkian dengan iri, dengki, ada kesombongan itu di dalam diri iblis kepada makhluk yang baru diciptakan, ya, yang tiba-tiba diberikan keutamaan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu yang membuat iri. Kemudian disuruh sujud, ya. Kan semua malaikat ahli ibadah di langit, termasuk iblis saat itu ikut serta diminta untuk bersujud, ya. Fasajadu illa iblis, dan yang menolak cuma iblis itu. Kenapa dia menolak? Aba wastakbara. Apa istakbara kemarin? Iya, sombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya terbaik. Nah itu, nah itulah yang kita bahas, ya. Kemarin 33. Ada lagi ayatnya? Ada satu lagi enggak ini? Oh, ada satu lagi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa iz qulna, masih kita ingat dengan wa iz qulna? Dan ingatlah ketika kami mengatakan,
Mana yang menunjukkan ingatlah ketika, yang mana di situ? Wa id, ya, idnya itu id. Jadi id itu ingatlah ketika. Ya. Kunna itu artinya kami berkata lil malaika kepada para malaikat. Ya. Apakah perkataan Allah di situ? Usjudu li Adama. Bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Maka mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan atau menolak, ya, enggan atau tidak mau menolak itu aba. Wastakbara, dan sombong, menyombongkan diri, sombong sama. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Nah, ya. Baik, alhamdulillah. Ah, apa benar? Aba itu kita mengatakan orang lain, dia menolak aba, dia menolak. Tetapi kalau saya tidak mau, apa namanya, kita tidak mau, uh, lauri boleh, ya, itu bahasa yang resmi, itu lauri itu, ya, lauri itu. Nah, lauri itu. Nah, kalau abad si fulana, kalau fulana itu nanti menjadi abad, ya, seperti kola jadi kolat, kalau perempuan jadi abad. Misalnya ummu fulan abad, anta takallam, menolak, tidak mau bicara, tidak mau ngomong, gitu ya, abad. Abad, ya. Oh iya. Aba-aba, nah. Oh iya, itu abanya aba pakai alif. Alif ini saya tuliskan di sini, ya. Jadi kalau yang di situ alifnya alif bengkok, alif maksuro, ya, itu artinya menolak. Saya tuliskan di sini. Tulisannya mirip, bacanya sama, ya, tapi artinya beda. Aba, ini aba yang hari ini, aba pakai alif maksuro. Kalau perempuan berarti abad. Nah, abad. Kalau aba memanggil bapak, itu adalah untuk memanggil, ya. Selalu ada ya-nya atau tanpa ya boleh, tapi untuk memanggil. Misalnya Aba Qasim, misalnya. Ya, Aba Qasim. Aba Aba Qasim. Asalnya Abu Qasim, tapi kalau untuk memanggil bukan wahai Abu Qasim, bukan, tapi ya Aba Qasim. Ini kalau memanggil saja ini, ya, dijadikan aba. Tulisannya alif seperti ini, ya. Aba Qasim. Misalnya ada lagi aba siapa? Abu Hurairah misalnya. Kalau ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan ini, ya, sholat malam, sholat duha, dan apa itu, puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itu memanggil Abu Hurairah, asalnya Abu Hurairah seperti ini. Maka jadinya apa? Aba, ya Aba Hurairah. Nah, jadinya kalau memanggil seperti ini, ya, ya Aba Hurairah. Nah, oh, betul. Untuk setelah ya menjadi doma itu kalau satu suku kata saja, satu kata saja. Contohnya memanggil ya ukhtu misalnya. Dari kata ukhtun menjadi ya ukhtu. Mbak, gitu. Ya ukhtu. Ya ukhtu. Kalau memanggil ustazahnya jadinya apa? Ya ustaz Zatu, seperti ini, ya Ustazatu, maaf, ya Ustazatu. Kalau satu-satu seperti ini, ya. Sama manggil mamanya, ya Ummu misalnya, tanpa Umi tidak apa-apa, tidak apa-apa tanpa ya, tidak harus wahai ibuku, tetapi kadang bisa mengatakan ya Ummu, ya Ummu, ya. Kalau Umma itu ada terusannya,
Ya umma fulan, ya umma Abdillah, ya umma Ibrahim, ya umma Musa, ya umma Muhammad, seperti itu. Wahai namanya Muhammad, ya umma Muhammad, ya umma, seperti itu. Karena sama dengan Aba Hurairah, asalnya Abu Hurairah menjadi Aba Hurairah difathahkan. Ya, ummu misalnya ummu siapa? Ummu Ummu Michael, udah ada ya, Ummu Muhammad, Ummu Selamat. Aduh. Sebentar ya Allah. Ya, wah, umur. Oh, umur. Ya, umur. Umur Fatim. Ini ya, yang muda sama laki-laki aja, umur Khalid aja ya. Ummu asalnya Ummu Khalidin ya, Ummu Khalidin ini kalau tidak dipanggil, tetapi kalau dipanggil jadinya ya Umma Khalidin. Nah, seperti itu. Yumma Khalid. Tapi kalau satu saja tidak ada Khalidnya, ya Ummu. Ya, itu untuk manggil mamanya sendiri, ya Ummu. Kalau mamanya orang lain tidak boleh dipanggil ya Ummu. Ya, tidak ikut melahirkan, tidak usah dipanggil ya Ummu ya. Kecuali di Indonesia tradisinya begitu ya. Oh ibu, semuanya dipanggil ibu, jadi sama di Inggris kan tidak boleh. Di luar ketemu, mother kan tidak boleh. Manggil mothernya orang lain dipanggil mother, tidak boleh ya. Di Arab Inggris tidak menerima itu, tapi di Indonesia menerima bu, ibu boleh, tapi di bahasa Arab tidak. Bahasa kita dicetak ini ya tadi ya, abu dan aba. Ini bedanya di sini ya, aba dan aba. Aba yang pertama menolak itu dengan alif maksuro, ini kata kerja. Adapun aba yang di kata aba qasim ini adalah isim ya, yaitu di antara isim itu adalah mencakup kata benda ya. Ini kata benda ini ya dari golongan manusia. Nah, ayah atau bapak. Nah, kenapa? Oh, tidak ada. Baik, kita hari ini masuk ke ayat berikutnya kalau begitu ya. Ayat berikutnya, ya, ini kita baca wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat berikutnya fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hinin. Nah, itu kalau membaca biasa ya. Wa qulna ya Adam uskun. Nah, ini kata aslinya uskun tetapi disambung menjadi ya Adam uskun seperti itu. Di sini ada beberapa kata ini kita 35 betul ini ya. Nah, 35 ya. Nah, iya, kita ayat ke-35 ini ada beberapa kata baru di sini. Yang pertama adalah uskun, ya. Uskun itu artinya tinggallah, tinggallah, tempatilah, ya, berdiamlah. Uskun. Bisa juga sukun liyaskuna ilaiha itu yaskun, sakinah, sama dengan kata sakinah. Nah, itu supaya apa? Merasa tenang, ya, tenang. Jadi diam dengan merasa ketenangan di dalamnya, ya. Liyaskunu ilaiha, agar mereka bisa tenang dengan istrinya seperti itu. Uskun itu artinya berdiamlah, bertempatlah di situ untuk mendapatkan ketenangan di situ, ya. Itu uskun artinya. Tempat tinggal nanti namanya maskan. Nah, ya, maskan itu tempatnya. Maskan, bukan nama orang. Maskan sama, bukan. Ada maskan, maskun, maskin, semuanya ada.
Itu tempat tinggalnya namanya maskan. Uskun itu tinggallah gitu ya, tinggallah uskun. Kemudian ada kata berikutnya, kotak berikutnya kula. Kula ini artinya makanlah ya, dan ada tambahan alif itu menunjukkan untuk kalian berdua, tapi belum kita bahas sementara. Ya, tapi untuk kita sampaikan secara sederhana dulu. Kula artinya makanlah kalian berdua ya. Jadi yang diperintah adalah dua orang, karena memang uh, uh, yang diajak bicara di sini atau lawan tutur Allah di sini adalah siapa? Adam dan istrinya. Nah, Hawa, namanya Hawa ya, bukan Hawa. Hawa, hawanya dingin, bukan itu. Hawa dipakai ha. Indonesia, Jawa tidak punya huruf ha ya. Ha. Hawa. Wawnya double juga, Hawa. Hawa, bukan Hawa, tapi Hawa. Nah, dengan syaddan Hawa. Nah, kemudian ada kata Hawa ya. Hawa. Nah, kayak apa? Kayak apa sih? Anunya si Unyil dulu itu Hawa. Hayya itu ya, bukan Hawa. Kok jadi kesahan ini? Ayo kita lanjut dulu. Ini kita masuk lagi. Ada rogodan. Rogodan ini tidak diterjemahkan di Indonesia, agak susah ya. Di kamus artinya itu wasi'un wa tayyibun. Jadi saya artikan di sini banyak dan nikmat di situ. Tidak sekedar banyak, tapi ada kenikmatan di dalamnya. Jadi bukan wasi' atau luas, kasir saja tidak, tetapi ada kenikmatan tayyib di dalamnya. Maka banyak dan nikmat. Saya artikan di situ Ramadan, banyak lagi nikmat. Maka makanlah kalian berdua darinya, dari surga itu ya, yang banyak lagi nikmat di situ ya. Terkadang ada yang mengatakan sepuasnya, juga bisa di dalam kamus juga masuk di dalam arti itu sepuasnya. Nah, sepuasnya ya. Silakan makan sepuasnya. Kul rogodan gitu ya. Ya. Haitsu artinya apa di situ? Di mana saja ya. Di mana saja. Mana saja atau di mana saja. Mana saja. Haitsu syita, di mana saja boleh. Haitsu ya, haitsu. Nah, syi'tuma. Syi'tuma artinya apa di situ? Kalian berdua kehendaki. Syi'tuma itu dari kata sya'a, seperti yang kita sering ucapkan, insya Allahu, jika Allah menghendaki. Masya Allah, segala yang dikehendaki Allah ya. Tapi ungkapan takjub di situ, insya Allah, semoga Allah, jika Allah menghendaki. Dari kata sya'a. Syi'tuma adalah apa itu artinya? Kalian berdua kehendaki. Nah, jadi sya'a menjadi syi'tuma. Kalau anta menjadi syi'ta nanti seperti itu. Kalau anti menjadi syi'ti, tapi belum bahasan kita. Seperti perkataannya sampai itu, ada budak perempuan yang usra, yang saat itu ada penyakit ayang ya, waktu itu terbuka, tersingkap anunya. Kemudian meminta kesembuhan kepada Nabi ya. Kemudian kata Nabi, saya bisa mendoakan kamu untuk bisa sembuh, tapi perkataan Nabi, wa in syi'ti wa sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau, kamu bersabar, walakil jannah, maka kau dapat surganya. Nah itu. Tapi bahasa kita tadi perkataan Nabi apa tadi? Wa in syi'ti ya, wa in syi'ti wa sabarti walakil jannah. Itu syi'ti. Syi'ti itu dari kata sya'a. Nah, sya'a menjadi syi'ti. Kalau anti, kalau anta jadi syi'ta. Kalau antuma jadi syi'tum ya. Syi'tuma, maaf. Kalau untuk antum jadi syi'tum. Seperti itu. Nah, baik. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Kemudian ada kata wala taqraba. Di sini satu paket ya, wala taqraba. Jangan kalian berdua dekati. Taqraba. Kan pernah yang belajar bahasa Arab pernah dengar kata dekat itu bahasa Arabnya apa? Qaribun. Nah itu qaribun itu artinya dekat ya. Lawannya apa itu? Ba'idun. Nah, qaribun lawannya ba'idun. Qaribun itu dari kata ini qaruba yaqrabu, la taqrab. Nah,
la taqrab, itu jangan kau dekati. Kalau berdua, la taqraba, jangan kalian dekati, seperti itu. Itu berdua yang diperintah. Karena ini khitabnya, lawan tuturnya adalah masih dua orang, yaitu Adam dan Zawjuha, yaitu Hawa. Kemudian ada kata asyajarah, asyajarata, la taqraba hadi. Oh, ada kata hadihi. Hari ini perdana ketemu hadihi, ya. Setelah 36 ayat baru ketemu hadihi, ya. Adapun kalau di Durusul Lughah, hadihi pelajaran ke-6 itu, ya. Hadihi baru dikenalkan itu tentang mu'annas, ya, mu'annas, ismul isyarah untuk mu'annas. Hadza di awal pelajaran 1, pelajaran ke-6 baru hadihi. Nah, tapi di sini ayat ke-36 kita pertemuan ke-13 hari ini baru ketemu dengan hadihi. Nah, hadihi artinya ini sama dengan hadza, hanya beda yang ditunjuk, ya. Mu'annas untuk hadihi, adapun untuk hadza adalah untuk muzakkar. Nah, baik. La taqraba hadihi asyajarata. Asyajarata artinya pohon, ya, pohon, pohon. Asyajarah itu artinya pohon, dan kita akan sering dapati kata ini asyajarah. Syajaratul khuldi. Apa syajaratul khuldi? Pohon khuldi. Al khuld itu apa? Khalidin. Khalid itu apa? Abadi, berarti al khuld itu adalah keabadian. Jadi syajaratul khuldi artinya pohon keabadian. Nah, kemudian ada kata berikutnya yang baru, azalla. Azalla. Fa'azallahuma, makanya dibagi ada tiga kata di sini. Yang pertama fa-nya sudah jelas, maka. Kemudian ada kata azalla, ini yang baru. Azalla artinya apa? Menggelincirkan, membuatnya tergelincir itu, ya. Apa saya ngomong gelincirkan, ya, betul, ya. Dalam menyesatkan boleh masuk di dalamnya, menjadikan dia tergelincir, tersesat karena tidak pada jalannya yang benar lagi, ya. Ya, istilah yang sering digunakan adalah menggelincirkan, ya. Kalau menyesatkan biasanya secara harfiah di dalam bahasa Arab menggunakan kata adallah, wa adallah. Nah, adallah fayadil, maka dia tersesat. Nah, untuk membedakan azallah dari kata orang ada pepatah itu zallatus syabab, ya, zallatus syabab, yaitu tergelincirnya pemuda. Nah, di akademi dengan kakinya itu bisa sembuh, ya. Kalau wazallatul lisan, adapun tergelincirnya lisan bisa menyebabkan leher itu terputus darinya. Ada pepatah seperti itu dalam bahasa Arab. Itu menggunakan istilah zallah. Nah, jadi tergelincir itu lebih pada zallah itu tergelincir, ya. Kalau menyesatkan itu mungkin konteksnya di sini adalah menyesatkan juga sama, tetapi secara harfiah di sini artinya intinya menggelincirkan, membuatnya tergelincir, ya. Di situ diartikan menggelincirkan. Apa itu? Betul, ya, menggelincirkan, ya, bahasa Indonesianya, ya, nanti. Apa itu? Ya, nah, di doa yang keluar rumah itu, ya, au azal au uzal, ya. Allahumma ini a'udzubika an azil au uzal, untuk membuat orang tergelincir dan aku tergelincir oleh orang lain, seperti itu, ya. Wa an adil au udal, dan aku memohon kepada Allah agar tidak menyesatkan orang lain dan tidak disesatkan orang lain. Subhanallah, ya. Jazakallah khair. Ya. Oh, sudah. Nah, doa itu, ya, nanti bagus itu. Allahumma inni a'udzubika an azil au uzal wa adil au udal. Nah, dan seterusnya, seperti itu. Bahasa kita di situ ada menyesatkan sendiri, ada menggelincirkan sendiri. Nah, huma, ada kata huma itu artinya mereka berdua, ya. Mereka berdua. Laki perempuan sama saja. Kalau huma untuk yang berdua-dua itu bebas di situ, tidak ada muzakkar muannats di situ, ya. Terbebas dari aturan muzakkar muannats. Nah, kemudian ada kata an. Hari ini baru kata an. Di sini an artinya apa di situ an? Dari, sama dengan min, ya. Terkadang sama dengan min, ya. Dan biasanya ada pasangan-pasangannya. Azalla
Maka azalla itu gandengannya an, ya, menggelincirkan dari itu azalla an, bukan azalla min. Jadi an di sini memang gandengannya azalla. Nah, baik. Fa akhraja, oh sudah ini. Ihbitu, ada kata ihbitu. Ihbitu artinya turunlah kalian. Nah, turunlah. Kalau terkadang dalam harian bahasa resmi juga, ini dari kata habato, ya habato, ihbit habato, itu turun. Terkadang digunakan untuk ta'irah, habatotit ta'irah. Apa gitu ta'irah? Pesawat. Berarti apa kalau pesawat? Landing. Nah itu landing itu habatat at-ta'irah. Pesawatnya landing. Nah ini bisa digunakan dalam bahasa resmi harian, ya, bahasa resmi untuk landing itu menggunakan kata habato. Turun artinya turun, mendarat sama. Tapi di sini perintah untuk siapa di sini? Untuk Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa diutus oleh Allah ihbitu di situ. Tidak menggunakan ihbito, tetapi oh ada tiga yang diturunkan, ya. Adam, Hawa dan setan di situ, ya. Ba'dukum iblis, ya. Ba'dukum li ba'din adu. Ba'dun itu artinya sebagian, ya. Sering kita mendengar kata ba'dun dengan dot. Ba'dun itu artinya sebagian. Nah, ba'dukum bi ba'd, ba'dukum li ba'din, sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Nah, itu. Nah, itu artinya sebagian. Aduun musuh, ya. Musuh. Nah, kita akan sering mendengarkan kata aduun, ya. Nah, kemudian ada kata mustaqarrun. Mustaqarrun kali ini apa di sini artinya? Tempat, tempat untuk menetap, tempat tinggal, ya, tempat tinggal, ya. Tempat untuk tinggal itu mustaqar, ya. Kemudian ada kata mataun, kesenangan. Iya kan ada mataun, mataul ghurur, ya, itu gimana itu ayatnya? Ada yang ingat ayatnya itu. Uh, Mata'ul ghurur, ya Allah. Illa mata'ul ghurur, ya, betul betul. Illa mata'ul ghurur. Ya Allah, apa itu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, bukan itu, ya. Tapi bahasa kita yang tadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu bahasa kita. Nah, mata itu perhiasan. Kalau al-ghurur, ya, nanti belum dapat itu. Al-ghurur itu tipu daya, ya. Yaitu perhiasan yang penuh dengan tipu daya. Mata al-ghurur. Mata artinya perhiasan. Apa namanya tadi? Kesenangan, maaf, kesenangan, ya, kesenangan. Hin, ada berikutnya hin. Apa artinya hin? Saat, sama dengan waktu aslinya, ya. Aslinya sama dengan waktu. Al-waktu, as-sa'ah itu sama dengan al-hin. Contohnya seperti ini, orang-orang Arab kalau mengatakan sekarang itu bukan al-an, tetapi zalhin, yaitu hadal hin, saat ini, saiki. Nah itu loh. Nah ini kalau bahasa Arab, ini bahasa amiyah harian, itu mereka mengatakan ini. Za Zalhin, ya. Zalhin. Nah, hadzal hin, seperti ini kalau ditulis itu, ya, aslinya. Zalhin, za itu hadza, ya. Alhin saat ini, saat sekarang, ya. Maka zalhin saat ini, sekarang maksudnya ini, ya. Alhin itu waktu. Jadi alhin kalau kita terjemahkan di situ di dalam bahasa Arab, alhin sama dengan al-waktu atau as-sa'ah. Nah, saat ini. Jadi orang mengatakan sekarang itu bisa mengatakan zilwakti. Kalau orang Mesir mengatakan zilwakti. Zilwakti artinya zilwaksi. Qafnya dibaca di sana. Jadi zilwakti bacanya. Kalau di orang Mesir mengatakan artinya sekarang ini. Kalau di Saudi mengatakan zalhin. Zalhin artinya sekarang, saat ini, ya. Itu. Kalau di Indonesia ya saat sekarang, begitu aja. Nah,
Jadi bahasan kita kata hin di situ artinya waktu atau saat ya. Tapi di dalam ayat ini ilahin maksudnya adalah pada saat yang ditentukan. Karena hinnya menggunakan tanpa alif ya di situ ya. Nakiro ya, ya. Maka menunjukkan di sini artinya intinya saat yang telah ditentukan. Saya ulangi, hin arti dasarnya adalah waktu atau saat. Adapun yang saya kurungi itu tuh maksudnya di dalam ayat ini. Jadi saat yang ditentukan, ya. Saya tangkap ya ini ya. Nah, insya Allah ya. Jadi hin artinya apa hin? Asalnya artinya saat. Nah, adapun di dalam ayat ini ilahinin sampai waktu atau sampai saat yang ditentukan. Ilah itu ke atau sampai ya. Ilah itu ya. Ilah itu bisa diartikan ke atau sampai di situ. Nah, baik, kita artikan dulu di sini dari awal ya. Wakulna, wakulna kira-kira apa artinya wakulna? Dan kami berfirman, kami berkata. Di sini Allah yang mengatakan ya. Maka dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau wa zaujukal jannah, dan istrimu ya di surga. Nah, dan tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua minha, darinya. Minha hanya kemana? Hanya ke jannah ya, bukan zaujian dimakan, bukan ya. Hawa juga itu nanti Hawa dimakan, bukan. Ini hanya ke al jannah ya, darinya di situ adalah dari surga. Nah, makanlah kalian berdua darinya, yaitu dari surga itu, rogodan, makanan yang banyak lagi nikmat. Nah, yang banyak lagi nikmat. Haitsu syiktuma, haitsu yang mana saja, syiktuma kalian berdua kehendaki. Wala taqraba, dan jangan kalian dekati, jangan kalian berdua dekati hadhihi syajarata, pohon ini. Nah, kemudian fatakuna minaz zalimin, maka kalian menjadi dari orang-orang yang zalim. Maka kalian menjadi dari orang-orang yang zalim, yaitu fatakuna, kalian berdua menjadi, min artinya dari, al-zalimin, orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asyaitanu, fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya. Siapa yang menggelincirkan keduanya? Yaitu syaitan. Anha, darinya. Dari mana ini darinya? Dari surga. Hanya itu surga ya, hanya kembali ke surga, nyanya kembali ke surga. Fa'akhrajahuma, maka siapa yang mengeluarkan ini? Masih syaitan. Syaitan mengeluarkan ayat. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan mengeluarkan keduanya, mereka berdua, mimma dari apa, kana fihi mereka dulu di dalamnya. Kita ulangi, fa'azallahuma artinya apa tadi? Maka menggelincirkan keduanya. Siapa yang menggelincirkan? Syaitan. Anha, darinya. Fa'akhrajahuma, maka ia mengeluarkan keduanya, mimma dari apa, kana fihi yang dulu mereka, fihi di dalamnya. Jadi kana itu yang dulu mereka di dalamnya, seperti itu ya. Wa qulna, dan kami berkata, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian lainnya, aduun, menjadi musuh ya.
Walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahinin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, kita ulangi dari awal. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua darinya, rogodan, yang banyak lagi nikmat, haitsu syi'tuma, yang mana saja kalian kehendaki, wala taqraba, dan jangan kalian dekati, hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi, belum minal zoliminnya ya. Sudah diartikan dulu, baik, tidak apa-apa, minal zolimin. Iya, cemungut sekali. Nah, kita lanjutkan al-ayah ba'daha, fa'azallahum asyaitanu anha. Artinya apa? Maka menggelincirkan mereka berdua, siapa? Syaitan, anha, darinya, fa'akhrajahuma, maka ia mengeluarkan mereka berdua, mimma, dari apa, kana fihi, yang dulu mereka ada di dalamnya. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian lainnya menjadi musuh, aduun. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahinin, sampai saat yang ditentukan. Nah, jadi setelah ayat sebelumnya, apa namanya, ini sekarang kita masuk ke ayat 35-36 ya. 35-36, di mana sebelumnya kita membahas tentang Allah memerintahkan para malaikat dan iblis, ya, masih ingat ayat sebelumnya tadi yang wa idqulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis, ya. Jadi setelah Allah memerintahkan para malaikat dan penghuni langit termasuk iblis di dalamnya untuk bersujud kepada Adam, namun mereka, si iblis menolaknya karena keangkuhan, karena merasa yang terbaik, sombong dia. Nah, hari ini kita melanjutkan setelah penolakan iblis untuk melakukan sujud, Allah menciptakan pendamping untuk Adam alaihissalam, ya, menciptakan yang nama siapa tadi, Hawa, ya, Hawa, untuk menemani Adam di surga. Dan di sini disebutkan dengan perintah menggunakan uskun anta wa zaujuka. Zauj artinya apa? Zauj, pasangan. Nah, di situ ada kata zaujun. Dulu kita pernah mendengar kata azwaj. Apa itu yang ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya tentang ini apa itu? Yang ada kata azwajnya, masih ingat? Ada kata azwaj, ya. Apa itu? Yang memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha
azwajun mutahharatun. Bahasa kita di situ. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun. Itu ya yang ayat keberapa itu dulu itu? Ya sebelumnya, ayat sebelumnya pokoknya itu. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun, dan bagi mereka adalah pasangan-pasangan yang disucikan, ya, yang suci. Lah, azwaj itu dari kata zaujun, jamaknya saya tulis jim itu jamak ya, atau jamak langsung aja. Al jamak atau kepanjangan, pakai jim aja. Jamaknya adalah azwajun. Nah, azwajun. Kemudian ada juga di dalam, dikenal juga di dalam bahasa Arab, ada bentuk muannasnya zaujun, itu adalah zaujatun. Nah, jamaknya, kalau zaujatun jamaknya apa? Tinggal taknya diganti dengan alif dan ta, jadinya apa? Tetap bentuk aslinya zaujatun, zaujatun. Seperti mukminatun jadinya mukminatun, tinggal dirubah belakangnya saja. Sama dengan ini, zaujatun menjadi zaujat. Ini dikenal dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam Al-Quran, istri itu tetap menggunakan kata zaujun, lebih menggunakan yang atas ini. Dan penggunaan yang atas ini berlaku untuk mu'annas maupun muzakkar sama saja, dan ini adalah lebih fasih dalam bahasa Arab. Jadi zauj itu penggunaan yang lebih fasih dalam bahasa Arab dan lebih tepat dalam bahasa Arab. Maka menggunakan ini istriku misalnya, maka kita boleh mengatakan hadhihi zauji. Nah, hadhihi zauji. Nah, ya. Kalau ini suamiku, maka hada zauji. Yang membedakan cuma hada dan hadihinya. Adapun zaujnya tetap zauji. Jadi kata zauj di dalam bahasa Arab itu penggunaannya lebih fasih, lebih tepat daripada menggunakan zaujah untuk istri. Nah, meski demikian kata zaujah dibenarkan, tapi kita bicara yang lebih fasih. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah yang lainnya, Allah menyebutkan perintah untuk jilbab itu apa dulu itu? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Itu bahasa kita, ya ayuhan nabi. Wahai, apa artinya? Wahai nabi, yaitu wahai Muhammad, ya. Allah berdialog dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya ayuhan nabi, qul li azwajika. Di situ bukan qul li zaujatika, bukan, tetapi qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. Itu bukan menggunakan redaksi qul li zaujatika. Padahal li zaujatika sudah betul. Tetapi di sini Allah dalam firman-Nya menggunakan kata li azwajika. Ini menunjukkan kata zauj itu lebih kepada pemakaian yang lebih fasih, lebih dikenal, lebih tepat dalam bahasa Arab, meskipun dibenarkan juga menggunakan kata zaujat. Ya. Jadi ini ya, jelas ya kata zauj ya. Di Quran akan banyak ditemukan seperti ini, tidak menggunakan kata zaujat, tetapi menggunakan kata zauj. Kalau jamaknya bukan menggunakan zaujat, tapi menggunakan azwaj. Seperti tadi perintah Nabi tadi. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan atau menjulurkan apanya, jilbabnya itu ke seluruh tubuh mereka. Nah, itu bahasa kita kata kulli azwajika. Nah, jadi sekali lagi kata zauj itu lebih fasih daripada kata zaujah. Dan kita bicara tentang zauj, yaitu Hawa, khuliqat min ad-dali', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna imra'atan khuliqat min dhali'. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, dari tulang rusuk. Dan Adam dan Hawa ini juga dari tulang rusuknya Adam. Di dalam firman Allah juga disebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjuha. Nah, wa khalaqa minha zawjaha. Di situ bahasan kita adalah wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan istrinya itu, ya, minha, dari jiwanya Adam itu, dari bagian tubuhnya Adam itu. Nah, jadi kata ayat ayat tersebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan istrinya itu darinya. Wa khalaqa, tulisannya begini, wa khalaqa minha zaw. Oh, ini lagi ada, ketemu lagi kata zawjaha, ya. Allah menciptakan, khalaqa artinya apa? Khalaqa menciptakan, minha darinya, zawjaha pasangannya, yaitu istrinya. Ini Hawa nih yang dimaksud zauj ini. Ya. Ha di sini bukan rangka Adam ya, tetapi min nafsi Adam, dari jiwanya Adam, seperti itu. Nah, tapi bahasan kita adalah kata zauj muncul lagi ternyata di sini. Zauj itu istri, ya. Nah, lebih fasih menggunakan kata zauj, ya. Nah, bahasan kita adalah minha, darinya, berarti dari Adam, dari bagian tubuh dari Adam, ya. Maka di sini menunjukkan kalau laki-laki, perempuan itu adalah bagian dari laki-laki, ya, di situ, ya. Maka kalau laki-laki zalim sama perempuan, ya sungguh dia menyakiti dirinya sendiri, hakikatnya seperti itu, ya. Sama juga sebaliknya, kalau perempuan menyakiti laki-lakinya, ya, maka ia sungguh telah keluar dari jalan fitrahnya, ya, karena ia bagian dari sang laki-laki itu. Nah, dan kita sudah sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhali', ya. Innal mar'ata khuliqat min dhali', yaitu sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, ya, tulang rusuk, ya. Dan yang paling bengkok, yang paling mana tulang rusuk itu? Paling atas, ya, paling atas, yang paling bengkok. Sama itu para ulama mengatakan, kenapa paling bengkok, paling atas? Iya, bagian dari di bagian atasnya perempuan itu yang paling cenderung untuk membawa kerusakan itu, ya, yaitu bagian kepalanya. Kepalanya di dalamnya adalah berpikirnya, ya, kemudian ada lisan di dalamnya. Itulah yang cenderung mengantarkan kepada kerusakan ada di sana, kebengkokan ada di sana, ya. Dan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa mereka itu bengkok bagian atasnya, dan jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka dia akan patah, ya. Tapi intinya pesan di situ adalah jangan keras-keras dalam meluruskan perempuan, dan biarkan saja bengkok ketika kebengkokannya dalam hal yang mubah, ya. Kalau hal yang mubah, yang biasa terlalu jauh, ya, diluruskan, ya. Maka ini adalah perintah untuk berbuat baik kepada perempuan. Termasuk demikian, perempuan juga harus berbuat baik kepada istrinya. Khairukum li ahli, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan tidak boleh saling membenci di situ antara pasangan, ya. La yafraqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang laki-laki yang mukmin itu membenci istrinya yang mukminah, ya. In kariha minha khuluqan, kalau dia menemukan suatu hal yang dibenci dari sikapnya, dari tata perangainya, misalnya dari tuturnya, dari sikapnya, radiya minha khuluqan akhar, dia pasti akan mendapati kebaikan dari sisi aspek yang lainnya. Nah,
Namun demikian tidak diragukan bahwasanya laki-laki tetap lebih sempurna daripada perempuan, lebih kuat, lebih lurus, lebih sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Allah berfirman bahwasanya laki-laki itu apa itu? Pemimpin bagi kaum wanita. Nah, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lainnya. Dan karena kaum laki-laki itu anfaku menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk menghidupinya. Namun demikian tidak mutlak. Laki-laki itu selalu lebih bagus daripada perempuan, tidak mutlak. Ya, ada sebagian perempuan yang Allah istimewakan, dan ini disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamulah minar rijali kasir, walam yakmul minan nisa illa Maryam ibnata Imran wa Asiyah imratu Fir'aun wa Aisyah. Ya, kamulah minar rijal kasir, banyak laki-laki itu yang sempurna, diciptakan dengan kondisi lebih sempurna dari perempuan. Walam yakul minan nisa, tidak, dan adapun perempuan tidak banyak yang diciptakan dengan sempurna kecuali Maryam ibnata Imran, ya, putrinya Imran. Kemudian Asia siapa itu? Istrinya Fir'aun. Dan kemudian disebutkan Aisyah. Dan Aisyah itu memiliki kelebihan daripada perempuan lainnya, ya, seperti irisan-irisan daging di atas roti, seperti itu. Jadi suatu yang memiliki kenikmatan tersendiri di situ, keunggulan tersendiri Aisyah itu. Nah, jadi bahasa kita tidak mutlak di sini perempuan selalu di bawah laki-laki secara kesempurnaan, tetapi ada beberapa perempuan bahkan di sini kelebihannya melebihi ribuan laki-laki, bisa jadi seperti ini. Bagaimana kesabarannya Maryam dalam menjadi dalam menjaga keimanannya, siddiqah, menjadi orang yang sangat kokoh keimanannya kepada agama Islam, ya. Kemudian bagaimana orang yang nyaris pintu hidayah itu tidak ada, tinggal di golongan orang-orang yang zalim, yaitu Fir'aun, ya. Di keluarganya Fir'aun, di situ istrinya Fir'aun seperti tidak ada pintu hidayah di situ. Penduduk atau penduduk kerajaan semuanya adalah dari pengikutnya Fir'aun. Tidak ada yang sama sekali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini beliau mendapatkan keistimewaan, dimuliakan oleh Allah dan diberikan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ada orang ini, di antara orang yang diabadikan dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertobat, yaitu Al-Mar'ah Al-Ghamidiyah, yaitu perempuan dari suku Ghamidiyah yang saat itu melaporkan diri kepada Nabi dalam keadaan hubla, dalam keadaan hamil. Dia mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, iqdi alayya al-hadd atau kama qala, tegakkan hukum had kepadaku karena aku telah berzina. Dan dia mengatakan itu ingin menunjukkan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah engkau sampai melahirkan, barulah ke sini, baru kita akan merajam engkau di situ. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini taubatnya itu taubatan nasuha, kalau dibuat menutupi sebagian penduduk orang Madinah itu sudah bisa mencukupi. Mulia orang ini karena ini orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mar'ah al-ghamidiyah. Ya, di samping perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Namun demikian tetap intinya wanita ada kekurangan, dan yang selalu disarankan untuk memperbaiki diri adalah perempuan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan ketika di khutbah hari raya saat itu turun dan mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, ya, wa aktsirna istighfar, dan perbanyaklah al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian paling banyak adalah menjadi penghuni neraka. Dan kemudian ada seorang perempuan yang bertanya di situ, wa malana ya Rasulullah, kok bisa seperti itu? Aktsar ahlun nar, kok bisa kami yang banyak ahlu nerakanya itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirna la'an, kalian mudah mencaci orang, itu
mudah dengan lisannya. Ini bagian bengkok yang atas itu kan di situ, di lisannya. Nah, sebagian wanita kebanyakannya seperti itu ya. Insya Allah di sini tidak lah ya. Tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir, dan mudah sekali untuk apa namanya, tidak mensyukuri, tidak mau terima kasih kepada suaminya ya, selalu berbuat tidak baik kepada suaminya. Jadi lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, wa ahsanta ila ihdahunna, kalian berbuat baik kepada istri kalian ad-dahra kullah, selama hidup kalian kamu itu berbuat baik kepada istrimu. Summa ra'aita minka syai'an, summa ra'at minka syai'an, lalu istrimu itu mendapati suatu hal yang tidak benar padamu, yang tidak disukainya saja, sedikit saja ada konflik, ada gesekan, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak mendapati kebaikan sedikit pun darimu wahai suamiku, seperti itu. Dan ini kata Nabi SAW. Oleh karenanya ada kisah, pernah dengar kisah Harun ar-Rasyid? Istrinya siapa itu namanya? Zubaidah ya, Zubaidah. Jadi satu hari itu Harun ar-Rasyid itu mendapatkan kiriman harta yang begitu banyak. Zubaidah tahu, buat aku ya. Maka kata Harun ar-Rasyid, baiklah ambil semuanya itu, harta itu. Pagi harinya ada konflik internal antara mereka ini ya. Ada gesekan ya, ada gesekan sedikit. Tiba-tiba pagi hari itu Zubaidah mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak mendapati kebaikan padamu sama sekali wahai suamiku. Itu kata Zubaidah. Maka Harun ar-Rasyid menanggapinya dengan tersenyum, hehe begitu ya, tertawa. Kemudian, kenapa wahai suamiku kau tersenyum? Aku ingat dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa engkau berbuat kebaikan untuk istrimu, namun ketika ada sedikit gesekan, ia lupa dengan itu semuanya dan mengatakan, aku tidak mendapati kebaikan satupun pada dirimu. Tadi malam aku baru ngasih kamu harta yang banyak, pagi ini sudah kamu semprot aku, katanya seperti itu. Subhanallah. Itu sekali berharun ar-Rasyid ya. Nah, itu cerita. Nah, alhamdulillah buat kita pelajaran semuanya ya. Iya, insya Allah tidak ada di sini ya. Intinya satu dengan yang lainnya harus menjadi pelengkap ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ya, mereka perempuan itu menjadi pakaiannya laki-laki, dan kalian wahai kaum laki-laki menjadi pakaian untuk mereka. Nah, di sini Allah menyuruh Adam dan istrinya untuk tinggal di surga, bebas memakan segala hal, segala bentuk makanan yang baik, lezat, banyak, melimpah, ya. Tapi Allah peringatkan satu hal di situ. La taqraba hadhihi syajarah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati. Perintahnya adalah jangan kau makan, bukan jangan kau makan pohon yang ada, buah yang ada di pohon ini, tidak. Tapi jangan kalian dekati. Sebagaimana perintah Allah, la taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Kenapa menggunakan kata la taqraba? Jangan mendekati, bukan jangan kau makan, enggak, tapi jangan kau dekati. Untuk larangan-larangan Allah menggunakan jangan kau dekati. Ini diantara ulama mengatakan karena manusia lebih cenderung untuk bersegera melakukan kemaksiatan. Ada kecenderungan untuk berbuat maksiat itu manusia. Itu yang pertama faedahnya. Yang kedua adalah menunjukkan bagaimana strategi iblis dalam menggoda manusia, yaitu melalui PDKT duluan, ya, melakukan pendekatan dulu. Kalau orang sudah dekat melalui satu hal, maka nanti akan bernikmat-nikmat di situ. Seperti orang mau berzina, tidak mungkin melihat orang di jalan, mbak berzina yuk, kan tidak mungkin. Pasti melalui sarana WA dulu, ngobrol sana sini dulu, panjang lebar sana sini, ya. Yaitu kemudian muncul rasa syahwat, muncul timbul dan ini dan itu, barulah walayatubillah terjadi perzinahan seperti itu, walayatubillah, ya. Tidak mungkin berzina itu langsung begitu. Tidak ada ceritanya di jalan seperti itu. Mbak zina, yuk, tidak mungkin, ya. Pasti melalui proses PDKT terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian fatakuna, apa tadi ayatnya? Fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekati pohon ini, ya,
maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Siapa yang zalim? Kalau memakan pohon ini siapa nanti yang zalim? Adam dan Hawa. Yang dizalimi siapa? Adam dan Hawa juga. Ya, mereka menzalimi diri sendiri. Oleh karenanya ada ayat yang mengatakan walakin kanu anfusahum yang yazlimun. Tetapi mereka sesungguhnya menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sehakikatnya orang yang berbuat maksiat, yang melanggar pelanggaran batasan-batasan Allah, maka dia zalim terhadap ia menjadi orang yang zalim dan zalim terhadap dirinya sendiri. Ia menzalimi dirinya sendiri. Zalim itu cenderung ada pelakunya dan ada objeknya. Siapa pelakunya di sini? Adam. Siapa yang dizalimi sendiri? Dirinya sendiri, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Itu peringatan dari Allah. Ya. Fa'azallahu syaitan. Maka syaitan pun berhasil menggelincirkan mereka berdua, menggelincirkan dari surga. Ya. Ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan dapat mengeluarkannya dari surga. Ini bagaimana ceritanya, Wong? Sebelumnya Adam sudah tahu kalau iblis itu adalah makhluk Allah yang membantah, membangkang, tidak mau sujud ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sebenarnya sudah tahu keburukan iblis ini. Tapi kenapa? Kok Adam masih saja tetap mengikuti? Kan sudah tahu keburukan iblis. Tapi kenapa kok bisikannya diikuti? Kenapa di situ? Ya, jadi dia iblis. Iya. Kalimatnya setan sangat lembut. Iya. Dan kemudian ada di dalam ayat yang menjelaskan hal ini adalah bahwa setan berjanji dengan menyebut nama Allah, bahwasanya maksudnya Allah itu kalian tidak boleh mendekati pohon itu agar kalian tidak menjadi malaikat dan tidak abadi. Kok cuma itu saja? Gitu. Dan mereka berjanji itu. Dalam firman Allah mengatakan mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Allah Rabb kalian melarang kalian mendekati pohon ini illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, yaitu agar kalian tidak menjadi golongan malaikat dan tidak kalian menjadi orang yang abadi. Dalam ayat berikutnya wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan mereka iblis itu Qasam itu mengatakan wallahi, berjanji dengan menyebut nama Allah. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini, kata iblis, adalah benar-benar ingin menjadi penasihat kalian berdua. Lembut perkataannya iblis itu. Bahasa kita adalah iblis mengatakan qasamahuma, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka makhluk Allah yang bersumpah dengan dusta menyebut nama Allah pertama kali adalah iblis ini. Para ulama mengatakan demikian dengan merujuk kepada ayat ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan itu bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya ini adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Manis sekali perkataan iblis itu ya. Nah, sehingga karena mendengar sumpah yang seperti ini, Nabi Adam tidak ada kecurigaan sama sekali. Maka menuruti apa yang diajak oleh iblis itu. Tidak ada suuzon dalam diri Adam alaihissalam, tidak ada. Karena apa? Tadi itu, karena iblis sudah mengucapkan kalimat sumpah di situ. Wallahi, seperti itu, demi Allah. Nah, padahal iblis itu shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, ya, masih ingat ceritanya Abu Hurairah yang diambil setan makanannya itu, harta zakat itu. Diambil, dicuri-curi terus. Kemudian supaya tidak mencuri, aku ajari engkau, yaitu dengan surat apa? Surat ayat kursi ya, dengan ayat kursi. Maka kemudian lapor kepada Nabi, saya diajari oleh dia yang pencuri itu, ya setan itu, yang kau tuduh setan itu, hai Nabi, mengajariku untuk ayat kursi. Maka kata Nabi apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, dia saat itu jujur, padahal dia asalnya adalah pendusta. Ya, itu adalah memang iblis itu sikap dasarnya adalah pendusta. Nah, baik. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan turunlah kalian ke bumi
Ya, maksudnya turunlah kalian ke bumi, nanti ba'dukum li ba'din adu. Kalian satu sama lain jadi bermusuhan satu dengan yang lainnya, dan kita memang harus selalu memusuhi syaitan. Ya, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena syaitan itu adalah musuhnya nyata dari manusia. Dan Allah juga mengatakan inna syaitana lakum adu. Setan itu adalah musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwan. Maka jadikanlah dia memang musuhmu. Ya, jangan berteman dengan syaitan. Nah, ya, setan berteman ya, enggak usah seperti itu. Jauhi kata itu ya, enggak ada berteman dengan syaitan. Nah, walakum fil ardi mustaqar. Dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan hingga sampai waktu yang ditentukan. Menunjukkan bumi hanya tempat sementara, tidak abadi. Dan disitulah tempat ujian, ya. Bumi itu adalah tempat ujian, bukan tempat untuk bersenang-senang. Di situ disebutkan mata'un ilahin, ya. Tidak ada keabadian di bumi itu. Dan kalian akan bersenang-senang hanya pada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini sebagai peringatan bagi kita semuanya, bumi ini adalah tempat ujian, bukan untuk tempat berleha-leha, bukan tempat untuk bersenang-senang, ya. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang yang berlebihan sekali, tidak, ya. Kita boleh mencari kebahagiaan, tapi tidak terhanyut di dalamnya, tidak larut di dalam kenikmatan duniawi yang sementara ini. Hadza wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup demikian untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang kita pelajari di sini ya. Amin. Nah, baik. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.